Perkenalkan, nama saya Orpa Iwa dengan NIM 1903043 dari RMIK 19A. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tugas lecture TIK 6, di mana ada analisis dan konsep rumah sakit, karakteristik sistem rumah sakit, diagram konteks rumah sakit. Yang pertama itu analisis dan konsep rumah sakit. Menurut Permenkes nomor 1045 tahun 2006, rumah sakit adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik, dan rehabilitasi. Tujuan rumah sakit menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 adalah yang pertama, mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kedua, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit. Yang ketiga, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit. Yang keempat, memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia, dan rumah sakit. Kemudian tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi. Yang pertama, tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, fungsi rumah sakit adalah yang pertama, penyelenggaraan pelayanan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Yang keempat, penyelenggaraan, penelitian, dan pengembangan, serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Kemudian bagian struktur organisasi rumah sakit. Yang pertama itu ada direktur, kemudian kepala bagian tata usaha yang terdiri dari bagian kepegawaian, bagian keuangan, dan bagian umum. Kemudian kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya kepala bidang penunjang yang terdiri dari seksi penunjang medis dan seksi penunjang non medis. Kemudian kepala bidang pelayanan terdiri dari seksi pelayanan dan seksi keperawatan. Rincian tugasnya, yang pertama direktur. Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengordinasikan dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang rumah sakit. Yang kedua, bagian tata usaha mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan program keuangan, kepegawaian, diklat, umum, hukum, hubungan masyarakat, organisasi, serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan di lingkungan rumah sakit. Yang ketiga, bidang pelayanan mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengolahan kegiatan, seksi pelayanan medis, dan seksi pelayanan keperawatan. Yang keempat, bidang penunjang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis, mengembangkan dan mengkoordinasikan, mengawasi, membina, dan mengendalikan pelaksanaan serta pengolahan kegiatan seksi bidang penunjang dan seksi penunjang non-medis. Kelima itu kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas rumah sakit sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya itu alur pelayanan pasien rawat jalan, rawat darurat, dan rawat inap. Pertama itu untuk alur pendaftaran pasien rawat jalan, di mana pasien datang, kemudian akan melakukan pendaftaran di TP2RJ dan akan dibuatkan SEP untuk pasien BPJS. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan tindakan. Dan jika membutuhkan akan dilakukan pemeriksaan penunjang berupa
pemeriksaan lab, radiologi, dan fisioterapi. Kemudian jika keadaan pasien membaik, maka pasien akan mengambil obat di apotik dan melakukan pembayaran di kasir. Kemudian pasien pulang. Jika keadaan pasien tidak membaik, maka ada dua kemungkinan, yaitu pasien meninggal dan akan dibawa ke ruang jenazah. Kemudian pasien rujuk, yaitu terlebih dahulu melakukan pembayaran di kasir, yaitu biaya perawatannya selama dirawat. Kemudian pasien dirujuk ke rumah sakit lain. Selanjutnya alur pendaftaran pasien rawat inap, yaitu pasien datang maupun pasien rujukan yang datang dan masuk ke IGD. Kemudian dilakukan pemeriksaan tindakan di ruang tindakan, dan jika dia rawat inap maka akan melakukan pendaftaran di TP2RI. Kemudian dilakukan pembuatan SEP. Kemudian di proses perawatan, kemudian pasien akan dirawat di proses perawatan ruang rawat inap. Dan jika pasien membaik akan mengambil resep obat di apotik dan melakukan pembayaran di kasir. Kemudian pasien pulang. Jika pasien tidak membaik, maka ada dua kemungkinan, yaitu pasien meninggal dan pasien akan dibawa ke ruang jenazah. Dan jika pasien dirujuk, terlebih dahulu akan melakukan pembayaran di kasir dan pasien akan dirujuk ke rumah sakit lain. Selanjutnya itu alur pendaftaran pasien rawat darurat, di mana pasien rujukan dan pasien datang melakukan pendaftaran di TP2RD dan akan dibuatkan SCP. Kemudian perawat akan melakukan triase atau pemilihan kegawatan, dan pasien akan dilakukan pemeriksaan. Dan jika membutuhkan, pasien akan melakukan pemeriksaan penunjang. Dan jika keadaan pasien membaik, maka pasien akan mengambil obat di apotik dan melakukan pembayaran di kasir. Selanjutnya pasien pulang. Dan jika keadaan pasien tidak membaik, maka ada kemungkinan, yaitu pasien meninggal dan dibawa ke ruang jenazah dan pasien dirujuk. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan karakteristik sistem rumah sakit, di mana karakteristik sistem terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, subsistem adalah yang menjalankan proses dalam sistem. Yang kedua, boundary, yaitu batas sistem antara sistem satu dengan sistem lainnya. Yang ketiga, interface, yaitu media penghubung antara subsistem. Keempat, yaitu environment, yaitu apa yang di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Contohnya di sini masyarakat. Yang kelima, input atau masukan, yaitu kartu pasien. Yang keenam, output atau keluaran, yaitu yang pertama hasil diagnosa dokter terhadap penyakit pasien. Kedua, informasi admit mengenai biaya pengobatan atau perawatan. Ketiga, informasi stok obat dan bagian farmasi. Keempat, informasi keuangan yang diterima dari bagian akuntansi. Selanjutnya saya akan menjelaskan interface rawat jalan. Pasien yang mendaftar di rawat jalan terlebih dahulu akan melakukan pendaftaran di TP2RJ untuk pelayanan poliklinik. Di poliklinik ini pasien akan mendapatkan pemeriksaan dari dokter. Dan apabila ada kelainan abnormal, maka dokter akan merujuk pasien ke pemeriksaan penunjang untuk melihat kondisi lebih jelasnya. Dari hasil pemeriksaan penunjang akan dibawa kembali ke poliklinik. Di sini di poliklinik, dokter akan melihat tindak lanjut yang akan diberikan kepada pasien. Apakah akan dilakukan perawatan rawat inap atau tidak? Jika tidak, maka pasien akan mendapatkan resep dari dokter dan akan mengambil obat di apotik, kemudian melakukan pembayaran di kasir. Jika iya, maka pasien akan kembali ke TP2RI untuk melakukan pendaftaran rawat inap dan pasien akan dirawat inap. Selanjutnya itu interface rawat inap, di mana pasien yang akan mendapatkan rawat inap sebelumnya telah
mendapatkan surat pengantar dari dokter poliklinik, IGD atau rumah sakit yang merujuk. Nah, untuk pasien yang akan rawat inap ini terlebih dahulu akan melakukan pendaftaran di TP2RI. Kemudian pasien akan melakukan perawatan di ruang perawatan rawat inap dan akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini ditujukan agar dokter lebih jelas dalam memberikan tindak lanjutnya dan memberikan diagnosa. Dan jika sudah melakukan pemeriksaan penunjang dan pasiennya membaik, maka pasien akan mengambil obat di apotik dan melakukan pembayaran di kasir. Dan jika pasiennya tidak membaik, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit lain. Selanjutnya interface IGD, yaitu biasanya pasien yang datang ke rumah sakit dalam kondisi gawat akan didaftarkan keluarganya di TP2RD. Nah, di sini jika pasien sudah mendaftar di TP2RD, maka pasien akan melakukan pemeriksaan tindakan. Dan jika membutuhkan, pasien akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Dari hasil pemeriksaan penunjang itu akan dilihat oleh dokter untuk menentukan diagnosis atau tindak lanjut yang akan diberikan kepada pasien. Jika pasiennya membaik, maka pasien akan diberikan resep oleh dokter dan pasien akan mengambil obat di apotik, kemudian melakukan pembayaran di kasir. Jika pasiennya tidak membaik, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram konteks rumah sakit. Pertama, bagian admin akan mengambil data login di sistem rumah sakit. Kemudian sistem rumah sakit akan mengambil laporan akses login di admin. Dan untuk bagian dokter akan mengambil data tindakan, resep obat, hasil pemeriksaan pasien, dan data surat rujukan di sistem rumah sakit. Dan sistem rumah sakit akan mengambil laporan tindakan, resep obat, hasil pemeriksaan pasien, dan laporan surat rujukan di bagian dokter. Di bagian TPP akan mengambil data pasien, kunjungan pasien, dan registrasi di sistem rumah sakit. Dan sistem rumah sakit akan mengambil laporan pasien, kunjungan pasien, dan registrasi di TPP. Di direktur, bagian direktur akan mengambil data pasien, rekam medis, dan pegawai di sistem informasi rumah sakit. Dan sistem rumah sakit akan mengambil laporan pasien, rekam medis, dan pegawai di direktur. Untuk penunjang akan mengambil data penunjang medis di sistem rumah sakit, dan sistem rumah sakit akan mengambil laporan hasil penunjang medis di bagian penunjang. Di apotik akan mengambil data obat dan pemberian obat di sistem rumah sakit. Kemudian sistem rumah sakit akan mengambil laporan obat dan pemberian obat di apotik. Dan di bagian kasir akan mengambil data pembayaran dan pendapatan di sistem rumah sakit. Kemudian sistem rumah sakit akan mengambil laporan pembayaran dan pendapatan di kasir. Demikian penjelasan saya tentang analisis dan konsep rumah sakit, karakteristik sistem rumah sakit, dan diagram konteks rumah sakit. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.